Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wesi Kofifah dari kelas dasar biomedik A4 dengan NIM 21121213022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana proses pernapasan pada manusia normal dan juga salah satu permasalahan yang terjadi pada sistem pernapasan, yaitu saya akan mencoba untuk menjelaskan di bagian bronkitis. Oke, saya akan mulai terlebih dahulu dengan bagaimana sih sistem pernapasan manusia yang normal. Oke, jadi ketika kita menarik napas, diafragma dan juga otot-otot di antara tulang rusuk itu akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga dia akan mengizinkan paru-paru kita untuk mengembang dan juga terisi udara. Nah, si udaranya ini akan masuk melalui rongga hidung kita dan juga mulut dan melewati proses penyaringan oleh bulu-bulu halus yang ada di hidung dari partikel-partikel kecil yang didapatkan dari luar gitu. Lalu setelah diproses oleh bulu-bulu kecil yang ada di hidung, kita akan udara itu akan dilanjutkan terus ke trakea atau batang tenggorokan. Setelah dilanjutkan ke trakea, lalu juga akan dilanjutkan ke paru-paru melalui serangkaian cabang yang ada di paru-paru, yaitu bronkus dan juga bronkiolus, dan nanti berujungnya nanti di alveolus. Nah, ketika udara ini sudah mencapai alveolus, udara ini nanti akan bertukar dengan karbon dioksida yang sudah ada di sana dari proses pernapasan sebelumnya. Lalu udara dan bronkiolus itu udara oksigen yang baru masuk itu, lalu akan terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Pada kapiler ini nanti oksigen itu akan menumpang sel darah merah menuju jantung, dan setelahnya oksigen ini akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, karbon dioksida yang tadi akan masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan juga tulang rusuk itu akan melakukan relaksasi, sehingga dia akan membuat dada kita kembali seperti normal, dan juga paru-paru kita akan kembali ke ukurannya yang normal, membuat karbon dioksida ini membuat karbon dioksida kita ini akan terdorong keluar, lalu melewati serangkaian proses yang tadi, yaitu akan masuk ke bronkus dan bronkiolus, lalu diteruskan ke trakea dan juga akan keluar melalui hidung. The lungs are part of the lower respiratory tract and contain a series of subdividing tubes, beginning with the bronchi. Air passes through the bronchi into smaller tubes called bronchioles, then into tiny elastic sacs called alveoli, where gas exchange occurs. Pulmonary capillaries and alveoli share a thin membrane through which gas exchange occurs. Chronic bronchitis involves inflammation of the bronchial lining, thick mucus accumulation along the bronchial lining, and narrowing of the airways, called bronchoconstriction, which can result in blocked or narrowed airways. Selanjutnya akan mencoba untuk menjelaskan permasalahan pernapasan, yaitu bronkitis. Bronkitis ini adalah peradangan yang terjadi pada sistem pernapasan. Dia ini tuh lokasinya itu terjadi di saluran utama pernapasan, yaitu bronkus. Nah, bronkus ini berfungsi sebagai saluran yang membawa udara menuju ke paru-paru.
Seseorang yang menderita bronkitis ini biasanya tuh dia akan mengalami gejala batuk yang lebih dari 1 minggu. Nah, secara umum bronkitis ini tuh mempunyai menjadi dua tipe. Tipe yang pertama itu adalah bronkitis akut. Bronkitis akut ini biasanya diderita oleh anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Tapi biasanya sih si penyakit bronkitis akutnya ini akan sembuh dengan sendirinya dari jangka waktu 1 sampai 10 hari, tetapi batuknya itu jangkanya akan lebih lama. Selanjutnya itu adalah bronkitis kronis. Bronkitis kronis ini biasanya diderita oleh orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun. Bronkitis ini juga biasanya terjadi selama 2 bulan ya. Kurang lebihnya itu terjadi selama 2 bulan, dan juga bronkitis akut ini sudah disebut dengan penyakit paru yang kronis. Selanjutnya itu ada gejala dan juga penyebab dari bronkitis. Bronkitis ini adalah batuk yang dapat disertai dengan sesak napas dan sakit tenggorokan. Pada kasus yang parah, bronkitis ini juga bisa menyebabkan nyeri dan juga penurunan kesadaran. Bronkitis disebabkan oleh infeksi virus, tapi juga bisa disebabkan oleh rokok. Dan tentu saja hal ini bisa menyerang perokok dengan lebih mudah ya terkena bronkitisnya, dan juga anak-anak akan sangat rentan untuk mempunyai penyakit bronkitis ini karena terinfeksi virus dan juga ketahanan tubuh yang masih lemah. Lalu juga ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang anak atau seseorang terkena bronkitis, yaitu antara lain tidak menerima vaksin influenza, pneumonia, sering terpapar zat-zat berbahaya, lalu berusia lebih dari 40 tahun. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengobati bronkitis? Bronkitis ringan dapat hilang dengan sendirinya. Namun, jika bronkitis ini cukup berat, maka bisa dikonsumsi obat-obat untuk seperti obat untuk batuk berdahak. Namun, untuk membantu pengobatan disarankan untuk banyak minum air putih dan juga istirahat yang cukup. Nah, bronkitis ini bisa dapat dicegah dengan cara menghindari rokok, menerima vaksin flu dan pneumonia, lalu menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas, mengenakan masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya. Oke, sekian dari saya. Tadi adalah pemaparan bagaimana proses pernapasan manusia yang normal dan juga permasalahan pernapasan, yaitu bronkitis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.